Hai, Halo. halo semuanya, apa kabar? Kenapa aku buka penutup dengan tarot ini dan oracle? Jadi kita akan pakai ini ya, teman-teman. Tarotnya sekarang kita akan pakai namanya Chakra Wisdom Tarot dari Tori Hartman. Dan ini aku suka banget sama tarot ini. Jangan tanya, Kak Mela, tarotnya banyak. Iya, aku kolektor, sayang. Dan ada cakra ya, cakra oracle. Jadi mereka akan menemani kita siang ini. Bioskop malam juga kayaknya aku pakai deh. Kayaknya aku lagi tertarik dengan ini. Tuh, jadi kalian biar nggak bosen. Tarotnya itu aja. Pemain tarot kartunya itu aja, gitu ya. Tadi gibahin. Oke. Pullingnya adalah isi hatinya yang terdalam, oke? Jadi isi hati orang yang terkoneksi sama kamu. Tapi di sini kan aku juga melihat ada cinta segitiga, aku, kamu, dan dia. Jadi aku akan buat general aja. Ini orangnya berlaku dalam soulmate maupun berlaku dalam cinta segitiga ya. Jadi nanti kita akan berbeda di endingnya aja. Gitu. Ini aku akan buka dulu ya, teman-teman. Ini karena benar-benar aku jarang pakai. Pakai pun beberapa sampai setengah keriting. Oke, kita shuffle dulu ya. Oke. Kemudian kita shuffle untuk kartunya. Oracle. Ini satu produksi kok. Kertasnya agak alot. Kita akan buka untuk status dia apapun itu, mau soulmate, mau twin flame, mau apapun, gimana isi hatinya yang terdalam sama kamu. Growth, faith, dissipating, impatient, mystic. Dan wisdom. Oke, ini aku akan bacakan ya. Jadi isi hati terdalamnya dia apa? Dia di sini kalau misalnya ke kamu, dia merasa ada upgrade ya, dari upgrade hidupnya. Dengan kamu, dia merasa bisa fokus untuk menuju ke masa depan. Kamu adalah partner yang cocok buat dia untuk kamu bisa berselaras, bersinergi. Dia bilang kamu tuh ada pembawa ide-ide baru, fresh, segar, kemudian membuat dia itu menjadi lebih dewasa. Dia sadar loh akan segala macam segala macam sifat kekanak-kanakannya. Dia tahu kamu tuh orangnya jujur. Dia tahu kamu orangnya tulus. Kamu gak minta apa-apa dari dia. Ketulusan hati kamu tuh membuat dia kagum. Di sini aku merasa juga dia tuh sebetulnya gak sabar mau ketemu sama kamu. Gak sabar mau ngelihat muka kamu secara langsung, mau ngobrol bersama, mau bercengkrama, mau samping-sampingan, mungkin mau ngajak kamu nonton bioskop atau lain-lain ya. Dan aku juga melihatnya dia ini seperti kayak orangnya itu risau gitu loh. Dia kayaknya merasa kayak ada kekecewaan kenapa dia tuh membuang kamu, atau dia sebetulnya pernah menyakiti kamu, tidak menjadikan kamu di hidupnya. Kemudian aku lihat di sini tiba-tiba dia menghilang, disappear, gone ya.
dikarenakan mungkin dia pernah nyakitin kamu. Aku juga melihatnya kenapa? Dia di sini nggak main-main loh. Aku melihat ada namanya mistik. Artinya apa? Dia itu seperti intuisinya memang mengarahnya kepada kamu. Bahkan aku tuh melihatnya apa? Selama ini kayaknya apakah aku itu nggak sadar ya bahwa intuisiku tuh mengelit sama kamu. Padahal semesta itu udah memberikan dia tanda bahwa ini loh orang yang tulus dan yang benar-benar cinta sama kamu. Tapi kamu gak pernah lihat. Makanya pada terakhir itu gak ada yang heran ya kalau seandainya dia di sini, beberapa di antara kalian merasakan ada perubahan dari sikap dia. Merasa ada kayak, oh dia ini nggak kayak dulu lagi, dia lebih perhatian sama aku. Sekarang kita cek energinya. Oke. Three of Cups, Three of Coins, King of Wands, Queen of Wands, Seven of Wands, Prince of Coin, Emperor, the Fool, Prince of Wands, Five of Wands, the Death, the Sun. Oke, kita akan bandingin perasaan dia versus dengan perasaan kamu. Kartu di atasnya di sini ada The World. Artinya kalian itu banyak belajar untuk saling menerima dengan apa yang sudah terjadi di belakang. Sebetulnya energinya positif ya. Kita akan breakdown dulu nih. Dia ini sebenarnya gimana sama kamu? Nah, ini kan karena terkait dengan hubungan orang ketiga juga ya. Maksud aku, tadi aku bilang di awal bahwa untuk isi hati ini itu adalah bisa untuk orang yang sudah orang ketiga, atau kalau orang ketiga atau dia punya hubungan alternatif. Di sini sih aku melihatnya memang seperti itu. Jadi memang sudah ada namanya paten ya. Ada 3-3 di sini. Jadi di sini ya cinta dia memang terbagi dan itu memang sudah dijalani sudah lama. Oke. Di sini kamu menghadapinya dengan ya udah, kamu sabar. Kamu nggak banyak ngerecokin dia dengan pasangannya, dia dengan kamu nerima aja. Kemudian seiring dengan berjalan, kamu merasa kayak, kok kayaknya gue dimanfaatin ya. Gue ngerasa kayak, kok gue gini banget sih. Sementara di pikiran dia adalah ya, dikala kita bersama ya aku akan adil antara kamu dengan dia, atau di sini memang kamu akan mendapat porsi dari cintaku juga. Nggak usah khawatir. Dia maunya seperti itu, tapi memang sudah ada konflik di antara kalian. Kenapa? Karena kamu nggak bisa maju atau mundur. Mundur kamu cinta, maju pun nggak bisa. Dia di sini berpikir seperti, aku harus ada pasang badan dan aku bertanggung jawab akan ini semua. Dan di sini aku juga harus tegas dan harus bijak untuk menginformasikan sama kamu bahwa memang ya udah, kita hubungannya seperti ini. Kalau dibilang apakah perasaan dia di sini dia
mengambil langkah menghilang itu adalah keputusan yang baik, menurut dia iya. Tetapi ini juga sekaligus langkah untuk menyusun strategi. Dia bilang di sini, aku mau nyusun strategi dong sama kamu. Kenapa? Karena aku nggak bisa beraksi sekarang, jadi kita harus menunggu. Ya, aksi yang dilakukan di sini adalah dia menunggu. Dia ya berpura-pura naif. Ibaratnya dia juga gak mau buat ini sebagai masalah big deal gitu loh. Karena semua sesuatunya aku lihat dia orangnya logik dan bisa diatasi. Dan dia bukan tidak bertanggung jawab, cuman sifat yang diambil, sikap yang diambil sekarang adalah seperti ini. Karena terbaik untuk semua, ya kan? Kalau dia memang harus mengorbankan kamu, dia bilang, ya ini adalah untuk menjaga cinta aku biar tetap abadi, biar tetap tulus, biar tetap ada tercerahkan di sini. Walaupun jalannya di sini kayak aku pura-pura putus sama kamu, aku pura-pura kita nggak ada hubungan dulu, tenang dulu gitu. Itu rasanya kayak mungkin beberapa di antara kamu menyakitkan. Aku melihatnya juga di sini. Setelah kejadian mungkin ada konflik di antara kalian atau bagaimana dengan apapun itu ya. Beberapa aku lihat memang yang ada hubungan alternatif. Dia di sini lebih banyak diemnya. Dia bilang, kalau seandainya aku bicara sama kamu, otomatis nanti akan jadi satu keributan yang besar, karena ego kamu dan ego aku juga gimana ya, tidak bisa reda. Aku cuman minta kamu di sini mengerti dulu situasi dan kondisi. Kesannya memang aku egois dan aku mengakui gitu loh, dia bilang. Ya, aku tuh memang kekanak-kanakan. Aku melakukan sesuatu itu tidak dipikir dengan tepat. Jadi memang sementara aku membarikade diriku dulu. Ya, aku membuat jarak. Mungkin kita memang seakan tidak ada koneksi, tapi sebetulnya secara intuisiku tuh tertuju sama kamu. Aku nggak bisa lagi kayak nahan atau apa. Aku yakin, dia bilang, dengan akunya mundur atau sementara aku menjauh dari kamu, di sini akan membawakan kecerahan untuk kita berdua. Kita bisa mulai sama-sama hidup dengan tenang, ya kan, tanpa saling mengganggu, tanpa saling mengusik, tapi bukan berarti saling melupakan. Ada keinginan aku untuk menjelaskan semua ini sama kamu, dia bilang gitu, tapi sementara nggak dulu deh, karena yang aku katakan mungkin kamu nggak akan sepercaya itu dan tidak apa ya, kamu pasti menyangka aku itu adalah pembohong gitu loh. Jadi sebaiknya lebih baik aku menghindari konflik ini. Bukan berarti aku mau melupakan, tapi biar sama-sama di antara kita di sini adalah bertransformasi dulu, membuat satu fase atau jeda ya di antara kita, space, supaya kita tidak terjebak lagi gitu loh dengan fase dan pola yang lama seperti ini. Banyak pelajaran hidup yang aku jalani ya, dan yang aku pahami semenjak kejadian ini atau ketika aku berhubungan sama kamu. Ini adalah kata hatiku yang nggak bisa aku ungkapkan sama kamu. Di sini dia bilang bahwa aku tuh membutuhkan kamu gitu loh, secara beneran, secara real aku tuh butuh kamu. Tapi di sini kan aku kesannya egois, mau sama dia, mau sama kamu. Dan ini adalah kesalahan terbodohku, kesalahan aku yang terlalu naif, aku yang mungkin salah jalan, atau aku yang memang nggak bisa menahan diri.
aku nggak tahu cara ngomong sama kamu gimana aku menyesal dan aku tuh mau minta maaf. Bisa nggak kita starting new life? Bisa nggak kita starting dan melupakan semuanya? Ibaratnya melupakan kejadian-kejadian di masa lalu yang sekiranya membuat hubungan kita ini kok tidak baik gitu loh. Dari sekian orang di dunia ini, kayaknya nggak mungkin kalau aku nggak bisa nyapa kamu. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan yang aku lihat kayak, ini orang nggak bisa berbuat banyak. Karena sebelumnya mungkin dia sudah pernah meninggalkan kamu. Dengan cara meninggalkan itu, dia kayak seakan-akan kamu lihat itu kayak melindungi dirinya sendiri. Ibaratnya kok nggak tanggung jawab sih, kok ninggalin aku gitu aja buat orang lain lah atau apa. Karena sini kenceng nih, mungkin energi kalian yang mau dibacain kenceng, jadi di sini masuk 3 ya. Energinya di sini benar-benar yang kayak energi api, energi emosi, emosional semuanya. Ada energi Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Taurus, Leo ya, Taurus, Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian ya itu Cancer, Pisces, Scorpio. Yang paling kencang di sini emang elemen api. Apalagi sih yang dia mau ngomong sama kamu? Kita akan cek lagi isi hati terdalamnya ya. Isi hati terdalam dia yang kamu pikirkan. Two of Swords, Judgment, Eight of Swords. Wow, ini orang bucin. Nine of Coins. Wow, Seven of Coins. Jika terkaitkan dengan perasaannya sama kamu, King of Cups, penuh dengan penyesalan, penuh dengan regret, penuh dengan sesuatu yang dia lakukan di masa lalu. Ketika sama kamu dia melakukan kesalahan besar dan itu masih membayang-bayangi dia sampai sekarang. Pertikaian sama kamu dia gak akan lupa. Sampai sekarang dia berusaha gimana caranya mau menebus kesalahannya dia. Oke. Di sini ada Two of Swords. Aku melihatnya adalah memang saat ini aku tidak baik ya. Maksudnya selama ini tuh aku merasa kayak tidak mendengarkan intuisiku sendiri. Nah, aku terlalu bebal. Aku tidak memberikan ketegasan yang baik dengan langsung ke kamu. Dan aku berharap waktu itu memang untuk melepaskan kamu. Berharap semuanya itu selesai, semuanya buyar karena aku sudah pusing, ya kan? Aku nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah aku lakukan. Aku merasa kecil, aku merasa salah. Tetapi setelah melepaskan kamu, semakin berjalannya waktu, kok kayaknya aku nggak bisa ngelupain. Makin sakit buat aku. Gimana aku bisa move on? Ternyata setelah aku memilih jalanku, aku merasakan kesendirian yang amat sendiri. Bukan aku menambahkan satu ilmu, menambahkan satu faedah ya dari pisahnya aku sama kamu. Tapi semakin gak punya harapan.
Yang aku pikir katanya dengan gampang melepaskan kamu tuh enak. Melepaskan kamu tuh sepertinya kayaknya nggak capek-capek banget gitu ya untuk ngelepasin kamu. Nggak ada beban. Ternyata berbeban banget. Minum dulu guys. Kalau aku lihat runtutannya, ketika bersama kamu, dia merasakan ada perkembangan, ada kayaknya oksigen yang baru tumbuh di kepalanya. Setiap nafasnya tuh jadi kayak segar kena AC gitu ya. Walaupun di sini dia memang nggak jujur sama kamu dan dia butuh kamu, dia nggak bisa ngelepasin kamu. Tetapi udah chaos kejadiannya. Ya, dia percaya kamu tulus, dia percaya kamu apa, dia melepaskan kamu dengan alasan ya udah, aku yakin kamu akan mendapatkan orang yang terbaik. Tapi ini jadi beban buat dia. Kenapa? Karena setelah melepaskan kamu toh tidak ada namanya perkembangan pesat yang apa ya, yang berarti gitu loh. Gak ada gairah lagi di hidup. Dan aku melihatnya dia pergi-pergi aja, tapi kayak nggak ada misi gitu loh. Kayak pergi bawa sedih, pergi bawa apa ya? Karena aku nggak bisa stay, karena posisiku di sini juga nggak bisa mempertahankan. Ya. Kita akan perjelas lagi terakhir. Apakah dia akan datang ke kamu dan mengungkapkan semua ini? Enlightenment, yes. Jawabannya iya. Akan ada pencerahan teman-teman ya dari semua energi yang dia tarik dari kamu. Dia di sini akan menjadi seseorang yang berbeda dari cara dia memperlakukan kamu yang kemarin. Ada bittersweet, kemudian renewal. Apa yang bisa aku lihat di sini? Dia akan ketemuin kamu lagi. Dia mau menerima ya, kalau misalnya kamu marah, dia akan menerima kalau seandainya kamu mempersalahkan dia akan jelasin semuanya. Bahwa memang ini kayak miskomunikasi di antara kita gitu loh, karena aku tidak cukup berani untuk mengambil tindakan kala itu. Ini ada renewal. Berarti hubungan kalian di sini nanti akan tersambung dan terjalin kembali. Tapi masalah kalian di sini bisa bersama atau enggak, itu ya tergantung dari komunikasi kalian dan gimana tarikan energi kalian. Gimana sih cara manifest supaya orang itu baik sama kita? Kita harus sebarin energi positif. Ibaratnya gini, oke, kamu sudah disakitin sama orang ini, nggak usah terlalu bucin sama dia, biar dia yang merasakan bahwa dengan kita itu mendiamkan, dengan kita maju terus ke depan, maka dia akan tertinggal ke belakang dan dia akan berusaha mengejar. Prinsipnya seperti itu. Jadi nggak perlu kamu ragu, nggak perlu kamu, Kak, dia akan kembali nggak ya? Dia akan hubungin aku lagi nggak ya? Itu semua tergantung dari energi kamu. Kalau misalnya energi kamu di sini memang positif dan menarik dia akan datang. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak akan. Gitu aja. Semua tuh nggak usah dipikirin. Masih banyak kan. Kamu itu masih banyak mikirin gimana cara bayar utang, gimana ngurusin anak, beli susu, sekolahnya anak. Kamu sendiri belum diurusin, besok makan apa, itu lebih penting. Masalah orang datang dan pergi, bodo amat. Ya. Kita akan lihat siapa yang terkoneksi sama kamu. Libra, Taurus, Aries, Aquarius, Gemini, Scorpio, dan di sini ada Capricorn. Nama-namanya ada V, G, N, X,
M, C, K, Z, dan J ya. Jadi kalian bisa ambil dari zodiaknya atau namanya. Syukur-syukur ada 2 namanya sekaligus dan zodiak. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, ambil dari zodiaknya aja gitu. So buat teman-temanku, aku harap Super Loveku di sini berpikir bijak ya. Ini tidak bisa semuanya harus resonate sama kamu karena energinya adalah energi kolektif dan bukan energi satu orang. Kalau mau silakan lakukan personal reading, tapi sabar, nggak bisa diburu-buru ya kalau sama aku. Oke, inilah isi hati dari orang yang kamu pikirkan. Ini aku sudah bacakan. Mohon maaf jika banyak salah, mohon maaf membuat kamu bosan, mohon maaf kalau memang ini tidak menghibur kamu, supaya kalian nggak kapok-kapok ya. Jangan sampai kapok untuk menonton videoku. See you, bye-bye.